Shalom jemaat. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Hadirlah tempat ini, jamah dan lawat setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satu barang yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau ajaib, Engkau heran dan Engkau mulia Yesus. Kami mengucap syukur dan kami bersyukur ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allahku yang ajaib Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan geluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku bertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan geluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku bertahan
kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan geluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam
kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya hanya Kau pertolongan kami, hanya Kau pengharapan kami. Yesus, Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Shigara bala 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 bala. Shigara ba 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 ba. Yesus, Yesus, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Glory, glory, ajaib, ajaib. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Shigarabaya garaga shigala bala 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 bala. Shigarabaya garaga shigala bala 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 bala. Shigarabaya garaga shigala bala 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 bala. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, kami percaya. Meskipun kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, tetapi kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan seruan kami. Kami percaya Tuhan, semua Kau izinkan terjadi. Kau pasti punya rencana yang indah Tuhan atas setiap kami. Apapun yang terjadi, kami tetap katakan Engkau Allah kami yang baik. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti-Mu Yesus. Engkau luar biasa Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan dalam lembah kekelaman pun Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa. Dan kami percaya kami akan mampu melewati semuanya. Kami akan bisa melewati Tuhan. Dan bahkan kami akan tampil menjadi pemenang Tuhan. Sebab Engkau yang beserta dengan kami.
Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur buat segala hal yang sudah Kau kerjakan. Syukur banyak kurang kasih segala bala 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 bala. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Tiada yang seperti-Mu Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Shikarabaya kuraka shikalabaya karaka shiberego shikalabala bala bala bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
Haleluya Tuhan, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan, maka aku percaya Tuhan, Engkau ada bersama denganku dalam segala hal yang kami hadapi saat ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami Tuhan. Karena kami sungguh percaya rencana-Mu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami pasti bisa melewati semuanya. Sebab Engkau yang bersama dengan kami, dan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Bapa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau Allah yang layak dipuji. Yesus Kristus namanya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau memberikan hati kami yang terbaik untuk Kau taburi benih firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, saudara. Setelah Ibu Gembala tadi KKR, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 10 tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saya tidak akan membahas ayat 1 sampai dengan 10, tapi Bapak Ibu Saudara kita perhatikan ayat yang mengatakan, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini kita banyak menghadapi masalah, semuanya global. Kita banyak mengalami kesulitan, kita banyak mengalami masalah yang begitu berat. Sehubungan dengan pandemi ini dampaknya kemana-mana, menghancurkan banyak sendi kehidupan masyarakat, terutama secara ekonomi. Nah, saudara, ini persis seperti yang dialami oleh Petrus ya, Bapak Ibu. Kita lihat di sini, emas dan perak tidak ada padaku. Wah, ini mungkin kita memandang secara ekonomi, Petrus ini tidak masuk dalam golongan high class, enggak, ya, karena dia emas dan perak tidak punya.
Saudara, ini satu hal yang mungkin mewakili kebanyakan kita saat ini. Tidak ada lagi harta benda, semua mungkin sudah ludes, semua sudah terjual. Untuk apa? Untuk biaya hidup, untuk biaya sekolah, untuk bayar ini, untuk bayar itu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai ada guyonan, sekolahnya secara online tapi bayarnya tidak bisa secara online, Saudara. Bayarnya tetap pakai uang. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalami banyak goncangan ekonomi. Ya, semuanya tidak terkecuali, mau orang Kristen mau non Kristen, ya, semuanya mengalami masalah, terutama masalah ekonomi. Emas dan perak tidak ada padaku, ya. Tapi saudara perhatikan, yang kupunyai ini yang akan saya tekankan, yang kupunyai, ya. Artinya apa? Yang dipunyai ini lebih dari emas dan perak. Yang kupunyai, apa yang dipunyai oleh Petrus? Nama Yesus. Apa yang dimiliki oleh Petrus? Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan kita tahu ada kesembuhan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, sekarang yang penting untuk kita bertahan bukan emas dan perak. Untuk kita bertahan menghadapi pandemi ini bukan emas dan perak. Terbukti tidak menjamin. Emas dan perak tidak menjamin. Saya mau katakan sekali lagi, kekayaan kita sekarang tidak bisa menjamin keselamatan kita. Tidak bisa. Kita sudah begitu banyak belajar bahwa kehidupan kita bukan terletak kepada kekayaan kita. Keselamatan kita tidak terletak pada harta, seberapa banyak harta yang kita punya. Sama sekali tidak. Ya. Itu sebabnya Petrus berkata, yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Yang kupunyai, apa yang dia punya? Yang menjadi kebanggaan dia. Oh, ternyata dia punya Yesus. Ya. Siapa di sini yang punya Yesus? Angkat tangan. Haleluya. Semua mengangkat tangan. Ada 300 orang di sini, Saudara. Ya. Semua mengangkat tangan. Saya tanya sekali lagi, siapa yang punya Yesus? Haleluya. Saudara yang di sini, ayo. Ya, yang ikut online, angkat tangan. Saudara punya Yesus, yuk angkat tangan sama saya. Ya, kita punya Yesus. Tidak masalah kita tidak punya harta benda, tidak masalah kita tidak punya emas dan perak, tidak apa-apa. Ya, tapi kita harus punya satu nama yang menjadi jaminan kita, yaitu nama Yesus. Katakan sama-sama, nama Yesus. Ayo saudara katakan sama-sama, nama Yesus. Nama Yesus. Itu yang aku punya. Itu yang aku punya. Dan lebih berharga dari segalanya. Haleluya. Sama seperti Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Yang aku punya, kuberikan kepadamu. Dia punya Yesus Kristus. Nah, kita mengatakan nama Yesus kuasanya tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu yang dipunya. Dan itu yang kita punya saat ini. Dan nama itu akan menjamin kita, menjamin keselamatan kita, menjamin apa yang kita punya saat ini untuk keselamatan kita lepas dari masa pandemi COVID-19 dengan tidak kekurangan suatu apapun. Nama Yesus itu jaminan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Ada yang menarik di sini. Ketika Petrus berkata, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apakah orang lumpuh ini langsung berjalan? Saya mau tanya, perhatikan ayat ini. Ketika Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Apakah langsung berjalan? Orang lumpuh itu, saya mau tanya, ayo. Kalau saudara menyimak, memperhatikan dari yang pembacaan tadi, apakah langsung berjalan? Ayo. Ternyata tidak. Ya, masih tetap lumpuh. Tidak langsung berjalan meskipun Petrus berkata, yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Wow, langsung melompat, memuji Tuhan. Oh, aku sembuh. Tidak. Ternyata tidak langsung berjalan, saudara. Ada jeda waktu. Ya,
Ada jeda waktu. Coba kita baca terus, perhatikan itu. Ayat 7. Lalu ia, siapa ini ia? Memegang Petrus ya, memegang tangan kanan orang itu dan membantu, garis bawahi, membantu dia berdiri, ya. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ia melonjak berdiri dan seterusnya dan seterusnya. Saudara tahu di sini, di ayat yang ke-6 Petrus memperkatakan iman, ya. Petrus memperkatakan iman. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Ya, itu kalimat iman. Tapi saudara perhatikan, iman ini sementara didengar oleh orang lumpuh, ya. Dia mendengar tapi dia belum bisa berjalan. Kenapa? Iman harus disertai dengan tindakan. Nah, tindakannya di mana? Ayat yang ke-7, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Jadi ketika orang lumpuh ini tidak berusaha berdiri, ya, dia tidak mengesampingkan kondisinya, dia tidak menanggalkan itu saudara, stempel bahwa dia orang lumpuh, dia tidak akan berjalan. Ya, perhatikan, Petrus memegang tangannya dan membantu, garis bawahi, membantu dia berdiri. Ada tindakan, ya, ada tindakan iman di sini. Petrus mengucapkan kalimat iman, berjalanlah. Ketika dia belum berjalan, Petrus memegang tangan kanannya dan membantu dia berdiri. Harus ada tindakan, harus ada action sebelum iman itu bekerja dengan sempurna. Ya, iman itu bekerja sempurna setelah apa? Ada usaha dari orang lumpuh ini berdiri dan dibantu oleh Petrus. Dan mujizat itu lengkap terjadi. Orang lumpuh itu berjalan, meloncat-loncat, memuji Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Ada kisah kesembuhan yang luar biasa. Dia bisa merasakan indahnya gerbang, ya. Saudara, dia duduk di gerbang indah kan selama berpuluh-puluh tahun. Dia duduk di sebelah di gerbang indah, sementara melihat hidupnya yang sama sekali tidak indah. Ini satu ironis, ya, satu bentuk saudara ya, ironis, satu peristiwa yang ironis. Tetapi kita melihat iman itu bekerja dalam tindakan. Iman itu bekerja melalui tindakan iman. Ya. Nah, saudara, saat ini saya mengajak saudara untuk mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Petrus. Mungkin kita tidak lumpuh, secara fisik kita kuat, tapi secara ekonomi kita mulai lumpuh, ya kan, Bapak Ibu? Ya, secara penghasilan kita mulai lumpuh. Nah, kita akan berbicara dengan iman dalam nama Yesus. Bangkit ekonomi dalam nama Yesus, berjalan. Artinya apa? Pulih, terjadi pemulihan. Dan kita harus bertindak di dalam iman. Kita bergerak di dalam iman bahwa kepercayaan kita adalah segala sesuatu mungkin. Meskipun sudah nantikan, orang lumpuh ini tidak ada dasar untuk berharap, sama sekali tidak ada. Sekian puluh tahun, Alkitab mencatat puluhan tahun, ya, betul puluhan tahun di situ, atau cuman beberapa bulan? Tidak, saudara ya, tiap-tiap hari, sudah tiap-tiap hari, ya, tiap-tiap kita berapa lama di situ? Tiap-tiap hari, ya, diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Saudara sekalian, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk mujizat itu terjadi, kita sudah memperkatakan perkataan iman. Katakan sama-sama, Indonesia dipulihkan. Mari katakan sama-sama, Indonesia dipulihkan. Indonesia diselamatkan. Perekonomianku dipulihkan. Penghasilanku dipulihkan. Hutangku lunas. Ya, saudara, itu semua penyebab kelumpuhan yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Saya katakan bukan lumpuh secara fisik mungkin,
tapi secara ekonomi, secara penghasilan banyak terjadi kelumpuhan-kelumpuhan, semua orang berteriak minta tolong. Ya, saudara, itu yang terjadi sekarang. Dan kita sudah memperkatakan perkataan iman. Selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia, selamatkan perekonomianku, pulihkan perekonomianku, pulihkan penghasilanku. Nah, saudara, perkataan iman sudah kita sampaikan. Benih itu sudah ditabur. Nah, sebagai respon kita adalah kita harus proaktif. Kita tidak bisa diam saja, harus ada usaha. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang yang lumpuh itu dan membantu dia berdiri. Ada usaha untuk berdiri. Saudara tahu, untuk usaha berdiri ini orang lumpuh ini harus menanggalkan stempelnya, menanggalkan apa yang melekat berpuluh-puluh tahun dalam kehidupannya. Lumpuh sejak lahir, sekian puluh tahun. Cap itu yang sudah mendarah daging baginya harus ditanggalkan. Ya, harus ditanggalkan. Keluar dari kungkungan penyakit, kuasa penyakit. Keluar dari kungkungan kuasa kelumpuhan. Ya, bertindak dengan iman. Ya, dia bergerak dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki, lalu kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Nah, kita sampai pada kesimpulan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bahwa kuasa iman yang diperkatakan mengandung benih kuasa, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu kita sudah taburkan. Kita perkatakan Indonesia dipulihkan, perekonomiannya diselamatkan, sejahteralah Indonesiaku, sejahteralah kotaku. Setiap malam kami berdoa, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Nah, saudara, usaha apa yang kita harus lakukan? Kita harus tetap berusaha. Yang buka toko, tetap buka toko. Yang masak, tetap masak. Yang dagang, tetap dagang. Ya, yang jualan ini tetap jualan. Jangan berhenti, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, tanggalkan itu ikatan kuasa belenggu. Ya, kemerosotan ekonomi sudah mesti keluar dari situ. Bertindaklah dengan apa yang kita bisa. Dan ketika kita bertindak, kuasa iman, benih iman yang kita sudah tabur akan bekerja sempurna sehingga terjadi pemulihan, terjadi mujizat luar biasa. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya, tetap optimis dalam menghadapi masa-masa sulit, situasi sukar saat ini dalam setiap segi kehidupan kami. Dan ketika kami memperkatakan firman-Mu, memperkatakan perkataan iman, benih iman kami tabur, bahwa Indonesia akan dipulihkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia disembuhkan. Perekonomian kami dipulihkan, penghasilan kami dipulihkan. Kita berkata yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Satu hal, kita harus keluar dari kungkungan kuasa yang mengikat kita, yang membuat kita tidak berdaya. Kita harus bertindak dengan iman. Dan ketika kita bertindak, maka kuasa iman yang kita sudah tabur akan bekerja sempurna dalam kehidupan kita, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, melindungi, menolong, memproteksi. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan saat ini, buat firman-Mu, buat hadirat-Mu. Sebanyak kami memuji, membesarkan nama-Mu, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Mari cepat kita mengangkat tangan. Terimalah berkat, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang Juru Selamat kita Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, dan tinggal bersama dengan kita semua, menyertai kita, memberkati kita, menolong kita, melindungi kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Berkatnya, pertolongannya selalu bersama dengan kita, sebab Dia Allah Immanuel yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai kepada kesudahan zaman. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang terima berkat dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Haleluya.